Pandangan tradisional tentang suku Kurdi di Timur Tengah yang tinggal di pegunungan dan lembah di tenggara Turki, Barat Laut Iran, Irak Utara dan Suriah Utara dulu hanya ditampilkan sebagai subkategori dalam kalkulasi politik strategis Amerika Serikat, Rusia atau Uni Eropa terhadap pemerintah pusat yang lebih besar di Ankara, Damaskus, Baghdad dan Teheran. Namun ini adalah sebuah kesalahan, namun mudah untuk memahami mengapa kesalahan ini dibuat. Hingga tahun 1970-an dan tahun 1980-an politik Kurdi di satu negara memiliki pengaruh yang terbatas terhadap politik di negara-negara lain tempat suku Kurdi tinggal. Perang Saudara Suriah telah mengubah semua perhitungan kebijakan luar negeri ini selamanya. Salah satu alasan mengapa masyarakat internasional dan pemerintah pusat negara-negara regional terkejut dengan kebangkitan Kurdi Suriah adalah kegagalan mereka untuk mempertimbangkan penyerbukan silang transnasional yang terus berkembang antara Turki dan Kurdi Suriah. Saat ini suku Kurdi di keempat negara menerima dukungan publik dan moral dari satu sama lain dan dari diaspora Kurdi di luar negeri, di luar wilayah yang dikenal sebagai Kurdistan Raya. Dengan demikian keyakinan kebijakan luar negeri di Washington, Brussels dan Moskow bahwa politik Kurdi harus menjadi subkategori politik di negara mereka telah kehilangan validitasnya. Hubungan politik antar negara di antara suku Kurdi ini juga berarti bahwa Turki, Irak dan Iran harus mendekati kebangkitan suku Kurdi Suriah melalui sudut pandang kebijakan Kurdi domestik mereka sendiri. Kebangkitan suku Kurdi Suriah yang mencakup sekitar 10% dari populasi Suriah sebelum perang sebagai kekuatan utama yang mendominasi sepertiga negara itu tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh aktivitas suku Kurdi di Suriah atau politik Suriah. Demikian pula runtuhnya proses perdamaian Turki-Kurdi di Turki dan kerjasama Iran-Turki-Irak terhadap referendum kemerdekaan suku Kurdi Irak tahun 2017 tidak dapat hanya dijelaskan oleh bagaimana politik dalam negeri berlangsung di setiap negara atau dalam lingkungan politik suku Kurdi di masing-masing negara tersebut. Momen kemenangan dan momen kekalahan. Dua momen atau peristiwa terkini menggambarkan kekuatan dan kelemahan kedua upaya Kurdi untuk menentukan nasib sendiri. Momen Kobane adalah keberhasilan perlawanan pejuang Kurdi di kota Kobane di Suriah Utara terhadap pasukan ISIS yang unggul dalam jumlah dan teknologi, yang memberi kelompok teror itu kekalahan signifikan pertama mereka. Dikepung dari September tahun 2014 hingga Januari tahun 2015. Dalam beberapa tahun setelah kemenangan di Kobane, pada tahun 2017 dan awal tahun 2018 suku Kurdi mengalami dua kekalahan pahit. Pertama di kota Kirkuk di Irak dan kemudian di Afrin, kota dengan mayoritas penduduk Kurdi di timur Laut Suriah. Suku Kurdi tetap bersama dan lebih dekat. Meskipun menghadapi tantangan dan kekalahan ini, suku Kurdi secara bertahap berhasil mendobrak batasan yang diberlakukan oleh negara-negara regional yang dominan tempat mereka tinggal. Hasilnya mereka muncul sebagai aktor independen yang kuat di Timur Tengah. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh suku Kurdi di satu negara dapat berdampak besar pada keuntungan dan kerugian orang-orang di negara lain. Suku Kurdi tidak lagi hanya berperan sebagai aktor sekunder dalam realitas politik negara tempat mereka tinggal. Ketahanan suku Kurdi berhasil bertahan dari semua upaya penindasan, asimilasi dan taktik memecah belah yang dilakukan oleh negara-negara regional. Kebangkitan suku Kurdi terutama disebabkan oleh melemahnya negara-negara terpusat di Baghdad, Ankara, Teheran dan Damaskus. Di masa mendatang banyak hal akan bergantung pada apakah suku Kurdi dapat mengelola perpecahan politik mereka dan melembagakan pemerintahan Kurdi baru di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah suku Kurdi. Untuk membungkam kelompok politik Kurdi, pemerintah Ankara, Teheran, Damaskus dan Baghdad telah dalam banyak kesempatan bekerja sama sepanjang abad lalu. Untuk mewujudkan proyek-proyek mereka yang tampaknya saling bersaing, Kurdi Irak dan Suriah kini harus bekerja sama. Di kedua wilayah tersebut ada keinginan kuat di masyarakat Kurdi untuk melihat gerakan politik mereka lebih bersatu. Dalam menghadapi sentimen anti-Kurdi dari pemerintah pusat Iran, Suriah, Turki dan Irak, semua Kurdi di Timur Tengah baik melalui model regional otonom atau model kemerdekaan harus bersatu lebih erat.